Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah ya ikhwan, kita dapat berkumpul di sini di tempat yang sangat indah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Namun tetap kita berusaha untuk menjalankan segala apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Di antaranya kita berdoa apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya. Kata Nabi SAW, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di suatu tempat, ya, kemudian dia mengucapkan doa tersebut, maka tidak akan diganggu ataupun tidak akan menimpanya suatu kemudaratan, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala memang tetapkan bagi dirinya. Tapi ikhwani, di sini sedikit anak akan sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang ukhuwah. Karena di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini, yakni kita berkumpul atas dasar ataupun atas nama ukhuwah Islamiyah, persaudaraan se-Islam, ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Hendaknya kalian senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum, ketika kalian saling berselisih, ketika kalian saling bertikai, ketika kalian tidak saling mengenal, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian. Di atas apa Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita? Di atas keimanan kepada Allah. Di atas Islam, kita saling mengenal, kita saling bersaudara, padahal kita tinggalnya berjauhan. Walaupun kita satu kota Jambi atau provinsi Jambi, tapi yang satu di Kerinci, yang satu di kota Jambi, gitu ya. Perjalanan yang cukup panjang. Namun semoga pertemuan kita ini bernilai ibadah karena niat kita yang baik, insya Allah. Kita berharap agar Allah SWT memberikan ini semua sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna tabaraka wa ta'ala, atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menceritakan tentang seorang yang menziarahi saudaranya di suatu tempat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk bertanya kepada orang ini, ya. Saya mengatakan, malaikat tersebut datang kepada laki-laki tadi mengatakan, "Ya fulan, ya wahai fulan, kemana engkau hendak pergi?" Maka laki-laki tadi menjawab, "Ke kota si anu, ya, untuk mengunjungi saudaraku." Kemudian malaikat tadi kembali bertanya, apakah engkau memiliki jasa ataupun hutang budi sehingga engkau harus mengunjunginya? Maka laki-laki tadi mengatakan, tidak ada, melainkan karena aku cinta kepadanya karena Allah. Maka malaikat tadi mengatakan, absyir, bergembiralah wahai laki-laki, sungguhnya saya adalah utusan Allah kepadamu untuk memberikan kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Ya, semoga pertemuan kita di sini pun atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun akan mendapatkan kecintaan Allah tabaraka wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh, ya, 7 golongan, 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Rajulani tahaba fillah, 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu kalau diniatkan karena Allah dan sesuatu tersebut merupakan hal yang diridhoi oleh Allah, maka dia akan bernilai ibadah dan dia akan kekal abadi. Nabi SAW mengatakan, maka lillahi baqin, segala sesuatu yang dilakukan karena Allah SWT, maka dia akan kekal abadi. Adapun kalau persaudaraan itu dijalin karena suatu urusan duniawi atau kepentingan duniawi, maka dia tidak akan lama, ya, tidak akan lama. Begitu juga kalau kita hidup bersama pasangan kita karena hanya kecantikannya saja atau hanya karena hartanya, ya, ataupun urusan-urusan dunia, maka dia akan zail, akan hilang, akan sirna. Makanya hendaknya kita baik sama pasangan kita, pasangan hidup kita, ataupun sama teman-teman kita. Bangunlah ikatan ini karena dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Niscaya hubungan ini akan senantiasa berjalin dengan baik, ya. Terjalin dengan baik. Sebagaimana tadi mengatakan, maka lillahi baqi, segala sesuatu
yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal abadi. Mungkin itu nasihat dari ana di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pertanyaan, Bang? Baik, pertanyaan yang bagus. Bagaimana dengan saudara kita atau teman kita yang memutuskan silaturahmi ataupun memutuskan hubungan? Ya. Nabi SAW mengatakan, al-wasil, orang yang menyambung silaturahmi itu adalah orang yang senantiasa berusaha menyambung orang-orang yang berusaha untuk memutuskannya. Itulah hakikat orang-orang yang bersilaturahmi. Ketika ada orang yang berusaha untuk memutuskan hubungan kita, namun kita terus menyambungnya, maka dialah yang dikatakan wasil. Dan sangat rugi ahibati fillah ketika seorang itu memutuskan hubungan silaturahmi ataupun hubungan kekerabatannya. Atau dia biarkan dirinya bertikai dengan saudaranya. Rugi. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan para hamba di setiap hari Senin dan hari Kamis, kecuali dua orang yang saling bertikai. Allah SWT mengatakan, tunda dulu. Kata Allah SWT, jangan kau angkat, wahai malaikatku, amalan kebaikan mereka. Jangan kau angkat kebaikan mereka sampai mereka saling berdamai. Jadi alangkah ruginya ketika kita saling bermusuhan, ya. Kita sholat, kita puasa, namun amalan kita tidak terangkat kepada Allah SWT. Karena apa? Tasyajur. Saling bertikai dengan saudaranya. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan arahan, kalaupun kita ada pertikaian atau sesuatu yang tidak satu ide ataupun tidak tidak sesuai dengan pemikiran kita, ya, atau mungkin ada keles, maka hendaknya tidak berlarut-larut, ya, jangan berlarut-larut. Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslim ayyahjur akhahu fawqa thalath. Tidak boleh bagi seorang muslim itu untuk meninggalkan saudaranya begitu saja lebih dari tiga hari, nggak boleh. Ya. Kalau ada pertikaian ataupun ada masalah, langsung datangi. Dan yang terbaik adalah orang yang pertama kali menegurnya ataupun yang menyambungnya. Ya. Oleh karena itu, teruslah kita berusaha untuk menyambung silaturahmi, menyambung kekerabatan. Dan perkara dunia ini adalah perkara yang sepele. Ya, perkara dunia ini seberat apapun masalahnya adalah perkara yang ringan. Bisa kita ambil ataupun cari solusinya. Ya. Yang hendaknya kita sabar juga terhadap teman-teman yang mungkin tidak sepemikiran dengan kita. Dan kita bersabar karena ini juga ujian. Allah jadikan sebagian kita ujian terhadap sebagian yang lainnya. Semoga dengan kesabaran kita tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik bagi diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi apa agenda kita sekarang? Masya Allah, banyak agendanya ya. Yaudah kita tuh terjun lagi. Baik, kita tutup dulu majelis kita di sini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ukhuwah ini, ya, sampai hari kiamat nanti. Nanti kita ketemu lagi, ya, Allah tempatkan kita di surganya, amin. Ketemu lagi sama Om John, sama Abang, Adik, dan yang lain-lainnya, ikhwan sekalian, ya. Semoga Allah SWT memaafkan dan mengampunkan dosa-dosa kita, karena kita ini banyak salah di hidup di dunia ini, ya. Ya, kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.